ibu guru sudah berkenan hadir di ruangan ini dalam rangka saya akan berbagi tentang budaya positif yang ada di sekolah kita dan penerapannya. Dan sebelum kita mulaikan akan kegiatan kita di saat ini, kita awali dengan doa. Mari kita membagikan beberapa materi yang ada kaitannya dengan budaya positif di sekolah. Kali-kali kita melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Bahkan semenjak sekolah ini berdiri, tentunya sudah banyak budaya positif yang sudah kita mulaikan dan kita tumbuhkan sampai saat ini. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau berbagi buat ibu-ibu tentang budaya positif yang harus kita tumbuhkan di sekolah kita. Perubahan paradigma antara lain stimulus respon lawan atau yang akan berbicara nanti tentang teori kontrol. Kemudian yang kedua, kita juga akan memahami bersama tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat, kita juga akan mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, kita juga akan memahami bersama tentang posisi kontrol kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua. Dan yang terakhir, kita akan bersama-sama menggali lagi tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, kesempatan saat ini di depan kita sudah tersedia materi tentang budaya positif, dan saya harap waktu dan kesempatan yang baik ini kita akan memahami bersama tentang apa itu budaya positif. Tujuannya adalah untuk membangun paus. Nah, ibu-ibu, budaya positif di sekolah itu perlu dibangun. Oleh karena itu, pihak sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan perilaku yang berdasarkan pada karakter. Satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang selama ini sudah kita jalankan di sekolah. Disiplin lazimnya atau biasanya dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi muridnya di sekolah. Nah, pembahasan disiplin saat ini akan meninjau tentang teori yang dikemukakan oleh para ahli yang bernama Diane Gossen. Tapi sebelumnya kita perlu memahami apa paparan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau kontrol teori. Nah, kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sering atau kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini dikarenakan murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat bentuk kontrol dari guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Itu tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Bisa kita lihat di materi ini, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Di masa pandemi sekarang ini, banyak siswa yang kehilangan semangatnya untuk melanjutkan akan aktivitas pembelajaran. Banyak yang menjadi penyebab akan berkurangnya semangat mereka. Dan kita sudah tahu hal-hal itu, antara lain pertama jaringan. Bisa jadi jaringan yang menghambat mereka untuk mengirimkan tugas. Yang dari orang tua agak kurang, sehingga mereka tidak dapat membuat tugas tanpa adanya kuota internet. Kemudian, tempat tinggal dari si siswa. Kadang kuota internet tersedia, jaringan juga tersedia, tapi kadang karena tempat tinggalnya kurang kuat signalnya, walaupun tersedia tapi kurang kuat signalnya, itu juga bisa menghambat si siswa untuk bagaimana mengirimkan tugas. Nah, apabila kita hubungkan dengan penguatan positif, di sini kita sebagai guru harus terus memberi penguatan kepada anak untuk bagaimana menyadari bahwa keadaan seperti ini tidak harus tinggal diam. Itu harus dinamis bergerak agar supaya kita mendapatkan sesuatu yang bisa menjadi kompeten dalam diri kita atau siswa. Nah, tugas kita sebagai guru di sini adalah bagaimana kita membimbing atau mendampingi anak-anak kita supaya mereka akan melakukan perilaku berulang, maka dari itu akan menjadi suatu kebiasaan dan budaya positif ketika mereka melaksanakan pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas data. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru untuk menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang-kala banyak kali kita menegur siswa walaupun sudah dalam keadaan emosi, tapi nada bicara kita harus dikontrol agar supaya apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh siswa, dan berharap mereka akan berubah. Kemudian yang keempat, prinsip bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Ya, kita sadari itu dalam keluarga, dalam lingkungan pendidikan terkecil. Orang tua itu memang punya hak untuk mengontrol perilaku anak sedari dini. Nah, dalam hal ini kata memaksa di sini bukan berarti kita memaksakan kehendak harus seperti ini. Hanya saja untuk ilusi teori ini diarahkan kata memaksa dalam tanda petik ini bahwa bagaimana kita mengajarkan sesuatu hal yang positif sejak dari keluarga. Tapi juga ini akan berlangsung di lingkungan sekolah. Apapun yang dapat dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan. Dari sini kita bisa pahami bersama bahwa kata memaksa sepertinya itu banyak tidak diterima di semua kalangan. Bahkan kita sendiri pun ketika ada unsur pemaksaan sesuai dengan hati nurani kita tidak bisa menerima. Namun bagaimana kita bisa mengubah kata memaksa itu menjadi mengajak? Bagaimana kita mengajak orang-orang sekitar kita untuk melakukan budaya positif dari hal-hal yang kecil yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu budaya positif yang harus kita lakukan.
Bagian berikutnya tentang paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada seorang ahli, Stephen R. Covey, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, teori yang disampaikan oleh Stephen Covey ini dia bermakna luas bagi kehidupan kita sebagai manusia, tapi juga dalam hal ini sebagai seorang pendidik di SMK Nusa Tenggara. Bisa memperhatikan dalam slide ini tentang stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, dalam slide di bagian kiri stimulus respon tentang dunia, kemudian yang di bagian kanan teori kontrol tentang dunia. Bisa kita lihat untuk di baris pertama tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan banyak hal yang disajikan di sini akan sangat bertentangan antara stimulus respon tentang dunia dan juga tentang teori kontrol tentang dunia. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, mungkin di sini kita bisa menganalisa apa yang harus kita pilih, apa yang bisa, yang sebaiknya kita jalankan. Mungkin kalau dari saya, dari teori kontrol tentang dunia masih lebih baik kita lakukan daripada kita mengacu kepada stimulus respon tentang dunia. Dan masih memandang semua hal itu bahwa sama atau mirip. Tetapi dalam teori kontrol tentang dunia banyak hal yang berbeda bagi setiap individu yang berbeda. Nah, berikutnya Bapak Ibu, konsep disiplin positif dan motivasi. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, aturan, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapakah yang bisa mendisiplinkan murid dan guru? Kepala sekolah, atau orang tua murid, atau murid itu sendiri? Nah, kebanyakan kita sangat tertarik dengan topik tentang disiplin. Guru berpendapat bahwa kalau saja murid-murid bisa disiplin, mereka bisa belajar dengan baik. Yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ki Hajar ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu berasal dari self-disiplin atau disiplin diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal. Mungkin kita bisa berdiskusi sedikit tentang pendapat Bapak Presiden kali ini, yaitu tentang motivasi internal. Jadi seperti kebanyakan kita dalam bekerja, kita harus memiliki motivasi internal atau motivasi yang lahir dari dalam diri kita. Namun ada saat-saat tertentu kita lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Apakah itu kita datang terlambat, mungkin ada sesuatu dan lain hal, ataupun kita tidak melaksanakan tugas karena sakit, ataupun kita tidak melaksanakan pembelajaran kegiatan belajar mengajar untuk siswa secara tidak efektif. Nah, itu banyak kali kita lakukan atau kelalaian-kelalaian itu, walaupun dalam diri kita sudah memiliki motivasi internal. Nah, untuk merubah perilaku kita yang melalaikan tugas kewajiban kita, itu ternyata harus didukung dengan motivasi internal. Apakah itu ada teguran dari pimpinan sekolah, ataupun ada peraturan yang memang mengatur kita untuk kembali melakukan hal yang baik dalam tugas dan kemudian tentang motivasi. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anggota masyarakat, sebagai apapun kita, apalagi sebagai seorang pendidik, kita hidup kalau tidak ada motivasi. Karena kalau hidup juga dari motivasi. Apakah kita termotivasi oleh karena keluarga kita, misalnya kita termotivasi untuk kita harus membesarkan anak-anak kita dan harus membuat mereka sukses, ataupun kita termotivasi untuk bagaimana kita merubah pendidikan di SMK dan di Sekolah Taman dengan kita merubah hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan menjadi hal yang sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan atau keselamatan yang berikutnya. Kita ingat bahwa Bapak Kiai Haji Dewantara selalu mengingatkan kita bahwa pendidikan itu adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang berhamba pada siswa adalah pendidikan yang menjadikan siswa itu sebagai pusat pendidikan. Bagaimana kita menjadikan siswa ini mencapai kompetensinya yang akan dipergunakan dalam dunia kerja nanti. Terakhir, mereka sudah memiliki kodrat alam namanya. Kodrat alam itu didapatkan dari apakah itu gen dari orang tua. Biasanya kan kita kalau bisa mendapat, oh anak ini pintar, orang tuanya juga karena pintar, dahulunya pintar, sampai sekarang pun aktif. Oh anak ini pemberani, karena juga orang tuanya semasa sekolah ataupun dalam masyarakat pemberani dan terpilih menjadi pemimpin dalam masyarakat. Jadi kodrat anak itu terbawa sejak lahir. Oleh karena itu kita sebagai guru, kita dalam pembelajaran harus termotivasi untuk bagaimana meningkatkan anak ini sesuai dengan kodratnya. Misalnya anak ini memiliki talenta dalam berpidato, mari kita arahkan anak ini ke pidato. Misalnya talenta anak ini dalam olahraga, mari kita terus mendorong dia ke arah olahraga. Anak ini suka dalam hal seni, mari kita dukung dia dalam hal seni. Tapi juga kita harus sesuaikan juga dengan kodrat yang namanya kodrat saman, atau kita terbuka pada perubahan saman. Artinya apa? Perubahan-perubahan zaman sekarang ini mengharuskan kita untuk menerima kemajuan teknologi. Dari kita belajar manual, tapi juga sekarang ini sudah kita terapkan tentang pembelajaran digital. Jadi kita harus
menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau kodrat zaman. Nah, dihubungkan dengan motivasi, mari kita sebagai guru atau sebagai pendidik termotivasi untuk membangun anak sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Anak itu sebenarnya kalau berdasarkan teori tabula rasa itu bertentangan dengan teori yang ditemukan Kejariwantara. Kalau teori tabula rasa mengatakan bahwa seorang anak lahir bagaikan kertas putih, kertas kosong, tidak ada isinya. Sementara kalau teori yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Kejariwantara, mengatakan bahwa setiap anak yang lahir itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Jadi kalau mau digambarkan dalam bentuk kertas itu sudah ada garis-garisnya. Tugas guru dalam tanda petik kita harus menyebarkan garis-garis yang masih sama. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah ada potensi dari si anak. Mari kita sebagai guru, sebagai pamong, sebagai penuntun, kita menyebarkan garis dari anak-anak tersebut. Kita mengangkat kemampuan mereka dengan kemampuan yang ada dari dalam diri kita. Jadi itu panggilan kita sebagai pendidik untuk bagaimana memotivasi siswa untuk menjadi seorang yang benar-benar berguna nanti dalam kehidupannya, dalam kehidupan bangsa dan negara. Kemudian berikutnya kita akan memahami bersama tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen, ada 3 alasan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini teori motivasi perilaku menurut seorang ahli yang bernama Dian Gosen. Nah, mari kita pahami bersama. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang akan muncul dan mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah menjadi kebiasaan dari banyak orang. Ketika kita melakukan sesuatu, kita membutuhkan penghargaan, ya kan? Kita ingin ada sesuatu imbalan. Tapi itu hal yang manusiawi, hal yang wajar. Tetapi akan dikatakan tidak sesuai lagi, tidak wajar apabila kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, hal yang ketiga ini, orang akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya apabila melakukan hal tersebut. Jadi ini adalah gambaran atau 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Gosen. Yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan, kemudian mendapatkan penghargaan dari orang lain atau mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang. Nah, Bapak Ibu, kita sudah banyak berbicara tentang budaya positif, tapi juga tentang motivasi. Nah, apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, sehingga mereka menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka. Kemudian, ketika murid-murid itu memiliki motivasi, mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang akan berdampak jangka panjang. Dan kita tahu bersama, ketika ada motivasi yang baik sudah tertanam dalam diri anak-anak kita,
tentunya masa depan mereka tidak bisa kita ragukan lagi. Karena ketika ada motivasi yang baik dari dalam diri siswa, mereka akan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita juga akan memahami tentang keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini sudah banyak kali kita buat. Namun untuk beberapa waktu belakangan ini, mungkin yang kita buat hanya dalam bentuk peraturan tata tertib. Namun dalam materi budaya positif ini, keyakinan kelas ini akan kita buat sebagai suatu pedoman untuk bagaimana anak-anak berperilaku di dalam kelas, di dalam lingkungan sekolah. Bukan hanya siswa, tapi juga itu termasuk di dalamnya kita, guru-guru dan seluruh tenaga pendidikan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas akan menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Untuk terbentuknya budaya itu, maka pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan kelas. Nah, keyakinan-keyakinan ini kita membutuhkan anak-anak kita untuk duduk bersama, untuk kita menyampaikan apa yang akan menjadi keyakinan kelas yang akan kita buat untuk kita jalankan secara bersama-sama. Kita jalankan, misalnya kita membuang sampah sembarangan, konsekuensinya apa? Jadi itu akan diatur dalam keyakinan kelas. Tapi dalam pembuatan keyakinan kelas ini, sebaiknya kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif untuk menjadi suatu keyakinan dalam kelas kita untuk kita jalankan sepanjang kegiatan belajar. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dan atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Kalau yang abstrak berarti tidak dalam kegiatan nyata. Ya kan? Biasanya kita kalau peraturan yang rinci dan konkret itu misalnya sudah ada di peraturan atau kata tertib sekolah. Nah, kalau untuk keyakinan yang lebih abstrak, misalnya saling menghormati dan menghargai. Ya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Jadi itu tersirat apa yang akan orang lakukan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar supaya mudah diingat dan mudah dipahami dan dilakukan oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali dari waktu ke waktu. Jika ada sesuatu dan lain hal yang sudah tidak sesuai lagi, bisa ditinjau lagi untuk kita berbahaya bersama. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita bisa jeda sedikit. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang sudah mengikuti materi ini dari awal, itu tentang budaya positif. Tadi sudah dikatakan dalam keyakinan-keyakinan di dalam kelas, kalau secara umum kan tata tertib sekolah, tetapi untuk di kelas apakah masih kuat lagi di kelas seperti tadi yang ada misalnya yang terlalu banyak satu atau dua, apakah itu dibuat dalam bentuk tulisan atau apa boleh ditunjukkan perjalanan? Ya, sejak berdirinya sekolah, tapi itu juga direvisi setiap tahun ajaran. Nah, itu tetap berlaku untuk tata tertib.
Nah, berbeda dengan keyakinan kita di kelas. Masing-masing kelas itu berbeda. Kelas yang satu dengan kelas yang lain akan berbeda keyakinan kelasnya. Tetapi tetap dicatat dan ditempelkan di kelas agar supaya setiap kali kita mengingat, oh ternyata ini kesepakatan kita dalam keyakinan kelas untuk kita lakukan. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Pengalaman yang sudah kita lewati dalam proses kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan di sekolah, silakan. Materi hukuman, sanksi atau konsekuensi, dan lihat kolom yang pertama tentang hukuman. Hukuman itu berbicara harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak akan tersakiti. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Murid atau anak membenci peraturan. Dalam identitas berhasil. Ya, kalau yang tadi hukuman itu disebut sebagai identitas gagal. Kemudian yang slide yang di bagian kanan ini identitas berhasil, disiplin, sanksi dan atau konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid. Lalu restitusi menguatkan untuk murid. Ya. Ibu-ibu bisa membaca di slide dan bisa kita lihat di sini ada perbedaan dari hukuman, disiplin, tentang sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Kita lihat di bagian bawah, kalau hukuman itu mengarah ke negatif. Dia ada model paksaan, mendorong menyalahkan diri, konsep diri yang buruk. Sedangkan kalau disiplin itu sifatnya netral, termasuk dalam stimulus respon, mendorong kepatuhan, konsep diri yang baik. Sementara dalam restitusi dia positif, masuk pada teori kontrol. Dia bisa mendorong disiplin positif dan konsep diri yang kuat. Jadi ini bisa menggambarkan hal-hal yang sudah kita buat dan analisanya bisa tercermin di slide. Jadi ketika kita melakukan hukuman, ternyata itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Itu banyak tidak disukai siswa. Ataupun ketika kita melakukan disiplin mengenai restitusi misalnya, anak dapat penguatan. Jadi kita bisa bandingkan antara hukuman, sanksi dan restitusi. Maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Alasannya mengapa? Karena pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menghukum. Pada forum diskusi, nanti kita cari lain waktu karena ini memang untuk membahas ini yang tadi yang menurut KON ini penghargaan sangat-sangat luas. Nah, kita pindah pada pemenuhan kebutuhan dasar. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan kemampuan akan kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Sering mengganggu teman-teman sekelasnya dan mereka mendatangi Ibu Akbar untuk menceritakan semua perilaku Doni. Doni seringkali meminta bekal makan siang dari teman-temannya dengan paksa. Jika Anda atau jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda bisa lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, disilakan. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa memberikan beberapa
pendapat berdasarkan studi kasus yang sudah disajikan dalam slide ini. Ya, silakan Ibu Nur. Terima kasih. Disesuaikan dengan studi kasus tadi, orang lihat dengan kebutuhan dasar. Yang pertama, tentunya kebutuhan bertahan hidup. Itu yang mungkin karena Doni di rumah tidak sempat sarapan, sampai dia selalu mengganggu temannya dengan meminta paksa. Kemudian pilihan yang kedua, karena dia merasa dia punya hebat, sehingga dia merasa menguasai dari teman-teman, sehingga itu dia selalu ambil perhatian dengan memaksa untuk mengambil atau meminta makanan dari teman. Kemudian karena dia minta perhatian, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, dia minta perhatian dari guru atau dari teman-teman supaya dia mendapat makan. Walaupun sebenarnya mungkin dia semangat dari rumah, tetapi karena dia kebiasaan yang ingin meminta perhatian, karena dia mungkin jago tukang pukul atau apa, sehingga itu yang dia bisa lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Bapak Ibu, sebenarnya kasus ini akan membuat kita menganalisa akan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari contoh kasus tadi sudah disampaikan oleh Bu Dorce tadi bahwa si Doni ini mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dari contoh kasus ini. Jadi pertama, dia sering mengganggu teman-teman sekelasnya. Berarti dia dalam hal ini kalau sering mengganggu berarti dia butuh perhatian, kasih sayang, ya kan? Dia butuh cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, karena dia sering mengganggu teman-teman. Kemudian ketika Doni sering meminta bekal makan siang kepada teman-temannya dengan paksa. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat si Doni itu bisa dia meminta itu dengan paksa, itu kebutuhan untuk bertahan hidup karena memang dia tidak sarapan dari itu. Tapi secara paksa, dalam hal ini dia memenuhi satu lagi kebutuhan dasar, yaitu apa? Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Seperti yang Ibu Dorce bilang tadi, mungkin karena dia ditakuti teman-temannya, karena mungkin jago dalam hal apa? Mungkin dia sering berkelahi, makanya teman-temannya sering takut kepada dia. Dan walaupun dia meminta secara paksa, tetapi teman-temannya mengalah. Nah, jadi dari contoh kasus seperti ini, Bapak Ibu bisa memahami bersama tentang 5 kebutuhan dasar manusia yang memang kita hadapi setiap harinya, apalagi dihubungkan dengan kegiatan belajar mengajar kita. Nah, Bapak Ibu, kita pindah pada 5 posisi kontrol. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, posisi kontrol ini berlaku untuk siapa? Nah, posisi kontrol ini berlaku untuk semua kita, ya, semua kita. Apalagi kita sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan di sini akan digambarkan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, dalam 5 posisi kontrol ini, pertama kita pahami dulu bagaimana yang disebut dengan posisi kontrol penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal kepada orang-orang atau orang-orang yang menjalankan posisi penghukum, senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid ke dalam lagi. Nah, mungkin ini sudah jadi pengalaman yang sangat-sangat banyak bagi kita. Kita juga bukan kadang, tapi banyak kali kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, ya.
Apakah itu kita menggunakan hukuman fisik, tapi juga verbal atau secara kata-kata, kita bisa ditempatkan sebagai seorang penghukum. Bukan hanya orang mau bilang, kamu harus membersihkan kelas, 3 kelas ini harus kamu bersihkan karena kamu datang terlambat. Itu kan secara fisik. Atau kamu lari 3 putaran di halaman sekolah. Itu secara fisik. Tapi juga ketika kita melaksanakan atau mengatakan sesuatu hal yang kasar, yang menyakiti hati siswa, itu kita sudah berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Dan memang kita harus akui, mungkin kita mengambil pengalaman dari orang guru-guru waktu bersekolah. Kebanyakan mereka menempatkan diri mereka sebagai seorang penghukum, karena memang untuk kurikulum lalu mungkin dipertimbangkan bahwa ada yang istilahnya ujung cemeti ada mutiara. Mungkin itu yang jadi dasar bagi kita atau bagi tenaga pengajar yang berada pada posisi sebagai penghukum ini. Kemudian posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, dalam posisi ini kadang-kala kita menegur seseorang karena memang seseorang itu atau siswa itu membuat suatu kesalahan. Tapi kita mengatakan sesuatu hal yang membuat dia merasa sangat-sangat bersalah atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Walaupun kita mengatakan itu dalam kalimat yang lemah lembut, tetapi kalimat yang kita utarakan itu sangat-sangat membuat si siswa merasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Nah, Bapak Ibu, kita juga sering menempatkan diri kita pada posisi sebagai seorang teman. Dan menurut pengalaman saya sebagai guru di sekolah ini, saya sering juga menempatkan diri dalam posisi ini. Karena saya rasa ada waktu-waktu tertentu untuk kita menempatkan diri sebagai posisi seorang teman akan efektif untuk kita bisa membujuk si anak untuk merubah kelakuannya. Tapi juga ada posisi tentang pemantau atau monitor. Artinya posisinya orang sebagai pengawas atau kita mengawasi perilaku si anak. Kita mengontrol secara lisan tapi juga secara tertulis. Mungkin dia sering terlambat, hari ini kita tulis dalam jurnal kita. Nanti akan jadi catatan ketika dia terlambat lagi, kita harus menegur dia. Tapi menegur dalam hal ini kita menegur secara lembut tapi bisa diterima oleh semua. Kemudian posisi yang kelima sebagai manajer. Posisi sebagai manajer bisa juga dikatakan sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Tapi kita juga bisa mendukung murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang terjadi. Nah, dari 5 posisi kontrol ini, kita tidak bisa mengatakan ini yang paling efektif. Tetapi dalam hal ini sebagai guru, kita bisa pandai-pandai menempatkan diri kita mana posisi kontrol yang tepat pada kasus yang kita temui, ya kan? Jadi mungkin ada kasus-kasus tertentu kita bisa menempatkan diri kita sebagai teman, tapi juga sebagai pemantau, tapi juga sebagai mentor atau manajer. Mungkin kita kurangi posisi kita sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Karena dalam hal ini, secara jujur kita juga tidak ingin berada di posisi seperti itu. Namun materi ini akan membuka wawasan kita untuk kita lebih
mengetahui setelah kilas balik pembelajaran yang sudah kita lakukan, oh ternyata saya tidak bisa selamanya berada pada posisi penghukum, tidak bisa selamanya berada pada posisi membuat orang merasa bersalah. Ada baiknya mungkin saya harus berada pada posisi teman, monitor atau pengawas, tapi juga sebagai manajer atau mentor. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa tergambar 5 posisi kontrol restitusi. Ya, ini ada contohnya juga. Misalnya kita bisa lihat di sini untuk kontrol diri, identitas hasil education, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu bisa memperbaikinya. Kan enak kedengarannya kalimat seperti itu. Daripada kita menghardik atau menunjuk-nunjuk atau menyindir siswa, adalah lebih baik orang panggil dia secara empat mata, kita sampaikan kamu sudah melakukan hal yang melanggar peraturan atau pimpinan kelas. Bagaimana kata kalau kamu berubah, jangan buat lagi kesalahan yang seperti ini, supaya kelas kita tetap dalam suasana yang aman, damai, dan nyaman buat semua. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini mudah-mudahan kita bisa pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Kemudian berikutnya tentang restitusi. Nah, mungkin kita masih asing dengan kata restitusi ini. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi ini bisa dikatakan sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi menurut Gosser juga dikatakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi juga Gosser menyampaikan restitusi itu sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi ini akan membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Berarti bisa kita lihat di sini, restitusi ini adalah suatu upaya untuk membangun kekuatan, ya kan? Membangun kekuatan yang ada dalam diri siswa untuk memperbaiki hal-hal yang belum baik, untuk menanamkan budaya positif dari proses kolaborasi, apakah dengan teman-temannya atau juga dengan kita sebagai tenaga pendidik, agar dia bisa memiliki kekuatan untuk bisa mewujudkan hal-hal yang positif dalam diri. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, kita bisa melihat ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi juga bisa memperbaiki sebuah hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, sampai pada restitusi itu mengembalikan murid untuk berbuat salah padanya. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui tentang restitusi, tentunya kita ingin mengetahui bagaimana kita akan melakukannya. Menurut Dian Gosser, ada sebuah tahapan untuk memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, proses ini meliputi tahap demi tahap berdasarkan prinsip-prinsip yang kontrol.
yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tapi juga kalau lebih jelasnya, kita bisa melihat di slide pertama validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas dan memperbaiki keyakinan. Menyatakan keyakinan. Iya. Nah, dari ini segitiga restitusi ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk menemukan budaya positif di sekolah. Tapi juga ini akan bermanfaat untuk kelanjutan tugas dan pekerjaan kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan sekolah ini dengan bertanggung jawab. Dan saya rasa demikian untuk berbagi pendapat saat ini, dan saya harap tentang materi budaya positif di sekolah ini bisa kita terima dengan baik, kita pahami, tapi juga berharap kita akan melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab untuk kemajuan dari anak-anak didik kita di lingkungan pendidikan SMK Negeri Sakuratahan yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Terima kasih. Dan kita akan menutup kegiatan kita ini dengan doa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersedia waktu untuk mendengarkan materi ini, dan semoga kita sehat selalu, diberikan kekuatan untuk kita melakukan hal tersebut untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Salam sehat, salam bahagia.